sudah masuk nih kayaknya, Mas Popon dan Mas Yandi. Yes. Kita sambil pantau ya live IG kita. Yes. Baik, kita mulai aja. Mas Popon, Mas Yandi sudah ready? Ya, ready dong. Untuk agenda kita hari ini, ada duri jangan diinjak. Cakep. Selamat pagi kawan pajak. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak di seluruh Indonesia semuanya? Senang sekali saya Reza bisa kembali menyapa kawan pajak semuanya di program kesayangan kita hari ini adalah obrolan pajak ceria. Bu Tutun masak sayur paria. Cakep. Stay tune on obrolan pajak ceria. Dikit-dikit pantun nih. Oke. Ya betul sekali ya. Di sini tempatnya kita ngobrolin pajak dengan santai, asik, tapi tetap informatif dan tentunya bikin kita nanti makin melek pajak, insya Allah. Insya Allah ya Mas. Nah di episode spesial kali ini kita nggak sendirian karena sudah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa keren dan ahli di bidangnya. Di sini di sebelah kiri saya di sisi merah, oh bukan ya. Oke. Yang pertama ada Mas Popon. Hai semuanya. Ya, seorang penyuluh pajak ahli pertama KPP Madya Jakarta Timur. Selamat pagi Mas Popon. Selamat pagi Mas. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Baik, di sisi biru ada penantang kali ini. Ada narasumber kedua kita juga tidak kalah hebatnya, ada Mas Didik Yandiawan. Halo kawan pajak. Ya, juga seorang penyuluh pajak ahli pertama. Selamat pagi Mas Didik. Selamat Apa kabar pagi. Mas? Sehat Mas Reza. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Mas Popon dan Mas Yandi sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di obrolan pajak ceria hari ini. Pastinya kawan pajak udah nggak sabar nih Mas. Iya dong. Nanti materinya apa sih hari ini, temanya apa yang kita bahas gitu. Nah, sebelum kita mulai diskusi seru kita dengan Mas Popon dan Mas Didik, Mas Yandi mengenai topik utama kita hari ini, yaitu cukup panjang nih Mas judulnya. Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah ini permohonan yang sepertinya mulai rame karena cukup ada perubahan signifikan semenjak implementasi Cortex. Betul. Banyak sih sekarang sudah mulai banyak permohonannya. Nah apa itu Cortex? Sebelum kita mulai diskusi, ada satu informasi penting yang ingin saya selaku moderator pada pagi hari ini ingin sampaikan, bahwa seperti yang kita sudah ketahui bersama, kawan pajak semuanya, bahwa implementasi Cortex System atau pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang disingkat PESIAP secara nasional itu sudah mulai berjalan efektif per Januari 2025 lalu. Nah, implementasi Cortex ini adalah sebuah langkah besar dalam modernisasi layanan perpajakan di Indonesia yang diharapkan membawa banyak kemudahan dan juga efisiensi bagi kita semua sebagai wajib pajak. Nanti mungkin kita juga sedikit banyak ya, cukup banyak sih sebenarnya terkait permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini. Mungkin nextnya kita singkat PPYSTT Mas, biasanya kita nyebutnya begitu Mas. Oke, iya boleh. Atau permohonan PMK 81 ya dari PMK Cortex itu sendiri, karena cukup panjang seperti yang kita sampaikan tadi sebelumnya. Itu kepanjangan. Itu dia. Iya. Makanya PYSTT Mas. PYSTT. Nah kita akan mengulas dampaknya bersama narasumber kita yang sudah hadir pagi hari ini. Gimana sih cara permohonannya, kemudian dasarnya apa diimplementasikan. Nah, tanpa berpanjang lebar, makin penasaran nih kayaknya apa yang kita bahas. Nah, jangan kemana-mana dan siapkan, nanti misal ada pertanyaan bisa langsung disiapkan WA-nya ya ke layanan helpdesk. Jadi kita bisa langsung komunikasi secara interaktif di sana. Kita langsung aja mulai obrolan kita pada pagi hari ini. Oke. Mas Popon, Mas Yandi mau yang mana duluan nih yang mulai? Dari sudut merah ya? Oh dari sudut biru di sini Mas. Sudut kanan ya. Baik, oke Mas Yandi. Ini kita kan membahas terkait PMK 81 2024 khususnya terkait permohonan PISTT Mas ya. Dimana saya sendiri sebagai petugas TPT pelaksana seksi pelayanan itu mendapatkan banyak pertanyaan juga karena WP masih bingung ya, mungkin di sini. Saya ingin PBK ini ternyata KJP, KJS-nya, kode jenis pajak dan kode jenis setorannya itu ternyata sudah tidak bisa dilakukan pemindahan bukuan. Terus makanya kita sosialisasikan dan salah satunya kita wujudkan dalam IG Live obrolan pajak ceria hari ini. Nah, apa sih Mas sebenarnya yang melatar belakangi PMK 81 dulu secara keseluruhan itu tahun 2024 kemarin Mas Yandi? Iya, baik kawan pajak semua dimanapun Anda berada. Latar belakang dari terbitnya PMK 81 2024 ini
Yang pertama tentu saja melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang efektif, transparan, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Sehingga perlu ditata ulang atau dirancang ulang sebuah peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum. Untuk apa? Meningkatkan penerimaan pajak, mendukung perekonomian nasional. Kemudian yang kedua nih, Mas Reza, Mas Popon, dan kawan pajak semua. Penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dilakukan dalam lingkup proses bisnis, IT, dan basis data. Antara lain ada penyesuaian peraturan pendaftaran WP, registrasi ya Mas ya. Registrasi, pengukuhan PKP, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan. Jadi lingkupnya untuk yang kita bahas hari ini PYSTT itu mencakup layanan administrasi perpajakan sekaligus pembayaran dan penyetoran pajak. Oke, baik. Berarti di Propis pembayaran ini Mas ya. Betul sekali. Oke. Nah, terkait permohonan PSTT ini Mas, itu sebenarnya dahulunya tuh diatur di mana sih Mas? Kemudian apa saja ruang lingkupnya Mas terkait PSTT ini? Mungkin ini Mas Popon yang baik menjawab ini. Kita pindah ke sisi merah. Tim merah siap. Baik. Oke. Gimana Mas Popon terkait PSTT itu diatur di mana, juga lingkupnya apa nih Mas? Dulu tuh ya Mas Reza ya. Ini dulu diatur di PMK nomor 187. Baik. 187 tahun 2015. Ya. Tentang apa nih? Tentang tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Namanya juga hampir sama nih, PPYSTT juga nih. Cuma itu dulu tahun 2015 sampai Kortex sekarang. Nah, ruang lingkupnya nih ya diaturnya di mana? Di pasal 2 PMK 187 tahun 2015 ya, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal apa aja ya. Yang pertama adalah kalau misalnya terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Ya. Berikutnya ada atau terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Impor nih. PDRI ya Mas ya. PDRI bisa. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Ya, harusnya 1.000, dipotong 2.000. Wah, kelebihan tuh Mas. Kelebihan. Atau mungkin jadi kesalahan nih, ada kesalahan potong atau pungut yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Ya, mirip-mirip yang tadi ya. Yang keempat, ya terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan ya yang bukan merupakan objek pajak. Harusnya bukan objek pajak, tapi sama dia dipotong atau dipungut. Ya. Salah penerapan ya. Terus yang terakhir nih, terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan PPh terkait penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri. Ya, ini berlakunya sudah selesai nih masa baktinya nih ya. Mulai 30 September 2015 sampai sekarang berlakunya PMK 81. Diperbarui dengan PMK Kortex ya Mas. Kortex betul. Makanya dari tadi kita sampaikan ini panjang banget permohonannya Mas ini. Awalnya disebut PMK 187. Sekarang kita sebutnya PMK 81 biasanya Mas ya. Khususnya terkait PSTT ini. Nah, kembali ke sudut kanan Mas Yandi. Ini PMK 81 sendiri kan tadi kita udah membahas nih asal usul dari PSTT ini sebelumnya. Kenapa bisa disebut PMK 187, kemudian sekarang diubah dengan PMK 81. Nah, terkait PMK 81 sendiri ini detailnya Mas, itu diatur di bagian mananya Mas? Silakan Mas Yandi. Ya, baik kawan pajak semua. Di dalam PMK 81 2024 terdapat sejumlah bab dan ratusan pasal ya. Jadi khusus PYSTT ini diatur di bab 5, tata cara pembayaran penyetoran pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, imbalan bunga, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, kita membahas satu aspek ini saja ya. Nah, di dalam bab 5 ini diatur PYSTT ada di bagian kedua dari 4 bagian. Pasalnya dimulai dari pasal 122 sampai dengan 137. Banyak sekali pasalnya yang mau kita bedah hari ini. Cukup panjang Mas ya, tapi kita akan coba meringkas terkait PSTT ini karena memang bisa disebut PMK 81 ini PMK sapu jagat Mas ya. Betul sekali. Sangat banyak sekali yang diatur dan diperbarui dalam PMK 81 ini.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apa aja sih Mas yang diatur dari pasal-pasal, mulai dari pasal 122 tadi sampai dengan selesai PSDT tadi? Boleh Mas Popon disampaikan Mas. Ya ini agak panjang, mungkin panjang Itu sekali dia ya. Mas. Boleh. Silakan. Di pasal 122 dulu ya. Pasal 122 terdiri dari 3 ayat. Baik. Ya, Mas Reza ya. Mm-mm. Yang pertama ada permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dapat diajukan dalam hal yang pertama ada pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau seharusnya tidak Oke, terutang. baik. Ya. Kemudian terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Lanjut lagi ya. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Baik. Oke. Masih ada lagi ya. Terdapat kesalahan potong ya, kesalahan potong atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak atau objek pajak dan atau subjek pajak yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Baik. Atau lagi masih belum selesai. Banyak ya, Mas. Saya tarik nafas dulu Iya. ya. Terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda ya, P3B bagi subjek pajak luar negeri. Baik. Belum selesai. Masih ada lagi. Ya. Jenis pajaknya yang bisa diajukan apa aja nih? Ya, yang bisa diajukan ada 8. 7. Yang pertama adalah PPH, kemudian PPN, PPNBM, PBB, pajak bumi dan bangunan, tapi ini PBB-nya bukan PBB yang baris berbaris. bukan ya Mas ya. Bukan partai juga, bukan juga. Aduh. Bukan perdesaan ke perkotaan juga. Iya, Betul, maksudnya P2 PBB itu ya, selain P2. P2 ya. Kemudian biaya materai, pajak penjualan dan pajak karbon. Baik, ini pajak pusat berarti Mas ya. Pajak pusat. Nah, Ya, kalau pajak reklame bukan. Nah, daerah. itu dia. Ya. Selain pajak-pajak tadi itu ya, ada lagi yang lain. Misalnya pembayaran deposit pajak. Oke. Ya, mungkin kawan pajak sudah familiar nih sama deposit Betul. pajak. Ya. Yang nggak digunakan untuk pelunasan pajak yang terutang, bisa juga diajukan permohonan kembalian. Ya. Oke. Gitu, Mas. Kalau baru sih Mas ini Mas ya, terkait deposit pajak juga ya. Mungkin Betul. kita akan jika banyak peminat dari kawan pajak terkait deposit pajak ini bisa kita rangkum dalam sesi obrol pajak ceria selanjutnya Mas ya. Betul. Karena memang hal baru nih di update terkait Kortex atau administrasi perpajakan di Indonesia. Baik, tadi udah disampaikan tuh Mas terkait apa aja sih ruang lingkup di PMK 81 terkait PISTT ini udah banyak disampaikan. Nah kemudian tadi kan kita membahas bahwa PBK itu sudah tinggal dikit nih Mas, KJP dan KJS-nya. Betul. Sedangkan sisanya sudah lari semua ke PISTT nih Mas. Nah kita fokus ke jenis pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang yang dapat diajukan. Iya. Oke, baik, silakan boleh dari Mas Yandi. Oke. Jadi kalau kawan pajak cermati di pasal 123 itu, ini adalah salah satu yang bisa diajukan PISTT-nya. Oke. Dari pembayaran, bisa yang lebih besar dari pajak terutang, bisa transaksi yang dibatalkan, seharusnya tidak dibayar. Kemudian dalam rangka pelunasan sebagaimana diatur di pasal 44B Undang-Undang KUP, di mana pelunasan tersebut kita lihat ada beberapa poin tuh. Masih terdapat kelebihan pembayaran pajak setelah keputusan penyidikan. Kemudian yang kedua, pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga, sepanjang dia tidak diakui sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa. Jadi ini pembayaran-pembayaran yang diatur bisa diajukan PPSTT-nya. Kemudian selanjutnya juga diatur ya pembayaran PPh yang bersifat final dari usaha yang diterima dari penghasilan bruto tertentu. Oke. Yaitu PP tentang UMKM ya. Oke. Iya. Kemudian bisa juga terkait setoran biaya materai.
Nah, kira-kira untuk ruang lingkup yang PISTT setoran hanya terdiri dari hal-hal itu aja. Oke, Mas Reza. baik, Mas. Terkait jenis pembayaran yang bisa diajukan PSTT tadi ya. Nah, kita akan lanjut ke selanjutnya, Mas. Ini pertanyaan terkait jenis pembayaran pajak apa aja yang dilakukan oleh wajib pajak terkait dengan PDRI tadi, Mas. Pajak dalam rangka impor. Oke, yang dapat diajukan. Nah, ini terkait pasal 126 nih, Mas. Kita masuk ke pasal 126. Silakan, Mas ya, Mas Popon. Oke, baik. Terima kasih. Ini udah pasal 126. Iya. Pasal ini bisa dibilang panjang sekali. Betul. Panjang ini Kita ya, namanya juga uraikan satu persatu nih, Mas Popon. Silakan, Mas. Tarik nafas dulu, Mas Popon. Baik, silakan. Ya, kelebihan bayar pajak yang terkait dengan PDRI, Betul. pajak dalam rangka impor. Ya, ini yang bisa diajukan PSTT ya. Oke. Yang sudah dibayar atau tercantum dalam ya surat penerapan tarif dan atau nilai pabean atau surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean. Maksudnya biasanya kalau ini kepanjangan ya, biasanya ya SPTNP, betul, atau surat pemberitahuan kekurangan pembayaran biaya masuk. Ya. Cukai, denda, administrasi bunga, pajak dalam rangka impor. Ini saya sikat aja. Itu dia. Ngerep nama-namanya, Mas. Ya. Baik, oke. Kemudian lagi ya, lanjutnya lagi ada surat pemberitahuan kekurangan pembayaran biaya masuk, cukai, denda, administrasi bunga, dan pajak dalam rangka impor. Oke. SPTNP lagi nih ya, SPTNP atau surat penetapan pabean ya, yang telah diterbitkan keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Ini ya berhubungan dengan upaya hukum berarti ini ya. Kemudian berikutnya lagi surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean yang telah diterbitkan putusan banding. Berarti sudah diterbitkan nih putusan bandingnya nih, Mas. Keluar putusan bandingnya ya. Ya. Terus ada surat. Kalau sunat beda ya. Ya. Surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean yang telah diterbitkan putusan banding ya. Kemudian surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean yang telah diterbitkan putusan banding dan putusan peninjauan kembali. Ini upaya hukum lagi nih, Mas. Yang terakhir adalah dokumen yang berisi pembatal impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Jadi udah impor tapi nggak jadi dibatalin impornya. Jadi menyebabkan kelebihan pembayaran pajak tadi, Mas ya, karena pembatalan tadi. Betul. Oke, terima kasih untuk penjelasan terkait pasal 126-nya, Mas Popon. Nah, kita akan lanjut ke pasal selanjutnya nih. Pasal 127. Nah, itu dia. Ya, monggo. Pasal 127 nih, ya, Mas Reza ya. Kelebihan membayar pajak oleh wajib pajak sebagai dimaksud tadi pasal 126 yang panjang tadi itu bisa dimintakan kembali oleh wajib pajak nih. Ya, tapi ada berbagai macam caranya. Nggak cuma lewat loket. Siap. Bisa juga lewat Cortex. Diajukan secara mandiri ya. Betul. Jadi nggak usah capek-capek. Itu dia. Ngantri atau misalnya macet-macetan. Oh, Itu dia. ganjil genap nih. Iya, Nah, harus ke Jakpus nih gitu. Trinuan. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada alasan lagi ya. Wah, alasannya ini Pak. Nggak bisa lewat Cortex sekarang. Siap. Tapi siapa yang bisa ngajuinnya? Wajib pajak. Yang bisa diajukan, yang bisa ngajuin adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, termasuk juga instansi pemerintah. Bisa juga. Permohonannya gimana? Diajukan secara tertulis. Pakai bahasa Indonesia. Tentunya Nggak bisa pakai bahasa Sunda. Nah, itu dia. Harus Walaupun sesuai. ada yang juara tuh. Apa itu? Yang dari tim dari Sunda tuh. Ya, tapi nggak boleh. Nggak boleh pakai bahasa Sunda. Harus dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dengan PUEBI yang benar ya. Betul. Oke. Ya, kemudian permohonannya tapi harus ada dokumen-dokumen yang ditampirin. Apa aja tuh, Mas Popon? Yang pertama salinan. Oke. Salinan apa? Bukti pembayaran pajak. Bisa berupa surat setoran pabean, cukai atau pajak ya. Atau sarana administrasi yang disamakan dengan surat setoran pabean, cukai dan pajak. Ya. Ini udah makin banyak sekarang, Mas ya. Mungkin dulu SSP hanya satu lembar, sekarang sudah banyak dokumen yang dipersamakan, Mas ya. Misal invoice dari salah satu toko ijo gitu, Mas ya. Iya. Itu juga bisa dipersamakan, Mas ya. Bisa. Yang penting situ ada tertera NTPN-nya. Seperti itu. Bisa. Baik, selanjutnya Mas terkait lampirannya nih, apa aja nih? Ada lagi salinan yang lain, Mas. Salinan yang lain apa? Surat penetapan tarif. Oke. Nilai pabean. Saya singkat aja ya. SPTNP. Itu orang mungkin lebih familiar SPTNP dibanding saya sebutin surat penetapan tarif dan atau nilai pabean. Itu dia. Ya. Surat penetapan kembali tarif dan atau nilai pabean, surat pemberitahuan kekurangan pembayaran biaya masuk, cukai, denda, administrasi bunga, ya.
dan pajak dalam rangka impor PDRI, surat penetapan pabean atau dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Oke. Salinan yang lain juga ada nih, misalnya itu nggak ada nih ya. Ada salinan keputusan keberatan putusan banding dan atau putusan peninjauan kembali yang terkait dengan SPTNP ya, dan teman-teman yang tadi yang banyak tadi itu ya, itu bisa dilampirin ya. Masih ada lagi nih, tapi kira-kira saya ngomongnya kecepatan kan? Nah itu dia Mas, kayaknya memang kalau disingkat-singkat tuh bisa lebih lebih baik lagi loncat-loncat ya kalau disingkat-singkat ini bisa ya. Tapi nggak apa sih Mas, ini memang karena salinannya itu cukup luas yang bisa disampaikan oleh wajib pajak ya. Jadi kita sampaikan aja sesuai dengan yang tertera pada PMK yang mengatur terkait hal PSTT ini. Ya, silakan Mas Popon. Ya, kemudian apa lagi nih? Boleh dibantu ke bawah. Oke. Kemudian jangan lupa ya, kadang-kadang orang sering lupa ya, udah ngisi formulir tapi nggak ada perhitungannya. Iya. Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang itu kadang-kadang orang sering lupa. Padahal itu ya. Di lampirannya Mas ya. Hitungnya gimana Pak? Saya formatnya ada nggak? Nggak ada. Untuk formatnya tidak ada. Jadi wajib pajak bisa bagaimana dia ngitungnya, bagaimana seperti apa. Bebas ya, yang penting baku bahasanya, kemudian menjelaskan sebenarnya perhitungan yang benar tuh bagaimana sesuai dengan POV atau sudut pandang wajib pajak Mas ya. Betul. Karena nanti dari sisi Fiskas juga akan mengonfirmasi atas perhitungan dari wajib pajak tadi gitu. Oke, ini kayaknya ada satu lagi Mas nih terkait salinan lampirannya itu Mas. Apa itu Mas Sofwan? Paling ini alasan. Oke. Jadi di surat permohonan dia harus kasih alasan. Alasannya kenapa? Apakah memang kelebihan setor, apa salah tarif, atau memang misalnya dia harusnya bukan objek pajak, disampaikan alasannya di surat permohonannya. Kemudian tata caranya tadi udah saya singgung ya, bisa lewat Kortex, bisa juga melalui loket. Oke. Ya, berarti memang dibuka seluas-luasnya ya, apalagi memang tujuan utama dari penerapan PESIAP ini sendiri adalah efisiensi. Jadi wajib pajak memang tidak diharuskan untuk datang ke kantor pajak, jadi bisa diakses dari manapun ya Mas ya. Sama seperti kayak DJP online, sama dengan aplikasi-aplikasi yang sudah diluncurkan oleh DJP selama ini. Jadi pada intinya memudahkan wajib pajak bisa mengakses hak dan kewajiban perpajakannya dari manapun. Betul. Dan kapan. Siap. Baik. Kemudian kita lanjut ke pasal 129 nih Mas Yandi. Kita biarkan sisi kiri dulu untuk istirahat. Kita akan berpaling ke sisi kanan. Nah, terkait kesalahan pemotongan dan pemungutan nih Mas, kesalahan output dari yang wajib pajak lakukan itu, yang mana kesalahan tersebut mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang. Bagaimana tuh Mas terkait pasal 129? Iya, jadi terkait hal tersebut Mas, ini menjadi salah satu hal yang bisa diajukan PSTT-nya. Oke, baik. Sebabnya tentu saja ada 5. Bisa karena salah potong, salah pungut, bupotnya dibatalkan, bupotnya diganti. Itu mencakup beberapa jenis pajak yang sudah disampaikan Mas Popon tadi. Bisa PPH, bisa PPN dan PPNBM, bisa bea materai. Nah, kalau kita lihat lagi di pasal berikutnya, kesalahan pemotongan sebagaimana dimaksud itu dapat berupa ada beberapa aspek ya. Kita lihat di halaman berikutnya ya. Kita lihat di halaman berikutnya. Boleh lanjut? Boleh lanjut. Itu kira-kira ada 3 ya. Terkait PPH dan PPN dan PPNBM-nya itu yang termasuk diantaranya diberikan pembebasan atau pengecualian PPNBM dalam rangka impor, kemudian ekspor BKP yang tergolong mewah atas PPNBM yang telah dibayar. Jadi ini lazimnya diajukan oleh APTM ya, industri otomotif. Kira-kira begitu. Baik Mas. Ya. Tadi terkait pasal 129 ya Mas ya. Betul sekali. Kita akan lanjut lagi nih Mas ke pasal 130. Ini terkait dengan kesalahan pemotongan atau pemungutan
itu bagaimana nih cara pengajuannya? Boleh kita kembali lagi ke sisi kiri, Mas Popon, silakan. Terkait pasal 130 ini, Mas. Ya, saya mesti kasih istirahat sebentar sekali. Nah, Mas. Itu dia. Mohon maaf Mas ya, karena ini kejar tayang ya. Iya. Baik, silakan Mas Popon. Ya baik, Mas. Kenapa Mas giliran pertanyaan saya tuh yang jawabnya panjang-panjang sih, Mas? Karena Mas Popon bisa menjelaskan. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya ada kesalahan potong atau pungut ya, yang dimaksud tadi di pasal sebelumnya ya. Oke. Ya, itu bisa diminta kembali. Tapi yang ngajukan siapa? Yang mengajukan permohonan adalah pemotong atau pemungut ya, dengan mengajukan permohonan. Permohonan bisa lewat kortek, bisa juga melalui tertulis di loket. Ya. Kemudian kalau misalnya kesalahan pemungutan, ya Mas Reza, misalnya salah pungut nih, harusnya nggak dipungut tapi dipungut. Yang ngajukan siapa? Pemungutnya yang mengajukan. Ya, pihak pemungut. Sorry. Terpungutnya ya. Lawan transaksinya berarti ya. Betul. Yang siap. Terpungut. Saya kalau 187 pemungut. Ini sekarang agak beda sedikit. PMK 81 nih Mas. PMK 81 masih teringat masalah. Move on nih Mas, move on. Belum bisa move on. Kalau misalnya PPN, sekarang PPN salah pungut, salah dipungut. Ya, sudah dikreditkan. Ya, sebagai pajak masukan. Ya, diminta kembali, yang mengajukan siapa? Yang dipungut. Ya. Kalau misalnya ya, tadi balik lagi ke PPN, lanjut ke PPN ya. Kalau mau diajukan pengembalian ada syaratnya apa? Syaratnya apa? Ya, belum dikreditkan sebagai pajak masukan. Ya, belum dibebankan sebagai biaya dan belum dikapitalisasi dalam harga perolehan. Ya, syaratnya itu 3 Mas. Ya. Di mana? Di SPT PPN tentu saja ya. Ya. Siapa yang mengajukan? Saya ingat apa? Tolong ingatkan saya lagi. Yang dipungut. Yang dipungut Mas. Lawan transaksinya Mas ya. Ya, yang dipungut adalah lawan transaksinya. Baik. Ya. Kemudian kalau kesalahan pemungutan, ya, salah pungut lagi nih ya. Seharusnya nggak dipungut. Tapi masih bisa diminta kembali. Siapa lagi ngajukan? Yang terpungut. Ya, itu terpungut. Kemudian kalau sudah diperhitungkan gimana? PPN yang salah dipungut tadi ya, setelah diperhitungkan sebagai pajak keluaran, ya kan tadi itu kita ngomongin pajak masukannya karena dari sisi pajak keluaran, ya dianggap telah diminta kembali oleh pihak yang terpungut. Jadi bukan pemungutnya lagi yang mengajukan, tapi yang terpungut. Gimana? Ada yang salah, ya ada salah pungut PPN. Seharusnya nggak dipungut. Apakah bisa diminta kembali? Boleh, tapi oleh pihak lain. Pihak lainnya nanti dijelaskan. Ya. Baik. Nah ini pihak lain tadi Mas ya, kita akan menjabarkan terkait pihak lainnya tadi dalam hal PPN itu salah dipungut. Itu apa aja tuh Mas? Belum dilakukan apa aja tuh Mas? Belum dikreditkan sebagai pajak masukan. Ya, belum dibebankan sebagai biaya. Ya, belum dikapitalisasikan dalam harga perolehan. Ya, dalam SPT. Dalam SPT pihak yang melakukan penyerahan sudah nggak bisa lagi betulin. Udah nggak bisa opsi pembetulan ya Mas ya? Nggak bisa pembetulan. Baik. PPN yang salah dipungut itu bisa diminta lagi. Siapa yang ngajukan? Yang terpungut. Ngajukan permohonan permintaan kembali. PSTT tadi Mas ya? Betul. PSTT ya. Kalau warga negara asing gimana? Kalau WNA atau perwakilan negara asing, badan internasional atau pejabat-pejabatnya kan dibebaskan PPN. Yang mintakan kembali adalah pihak yang menerima perolehan. Baik. Berarti yang bisa dibilang yang memanfaatkan juga ya Mas, seperti yang menerima perolehan ini ya. Betul. Siapa yang memanfaatkan? Siapa yang menerima perolehan? Ya, kalau misalnya pejabatnya yang ngajukan PISTT. Baik. Kemudian sekarang ngobrolin yang PPNBM. Kita masuk ke PPNBM nih Mas. Iya, betul kan PPNBM bisa tuh. Pajak yang bisa diajukan PISTT. Tapi syaratnya apa? Ya, mengajukan permohonan juga dia. Walaupun PPNBM, siapa yang mengajukan permohonan? Pihak yang melakukan penyerahan, pihak yang menerima perolehan, atau pihak yang melakukan ekspor. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Kalau misalnya ya pihak-pihak yang mengajukan pemotongan ternyata ya nggak bisa ditemukan, karena apa? Karena sudah bubar usahanya, atau
nggak bisa melakukan pembetulan SPT ini ya dengan alasan apapun. Wah, terus gimana tuh Mas? Yang ngajukan permohonan yang dipotong. Oh, Yang masih ada dipotong. opsi itu ya. Oke, Tuh, baik. yang dipotong atau dipungut. Siap. Ya, misalnya apa contohnya? Contohnya yang nggak bisa dilakukan pembetulan sebetulnya apa? Lagi diperiksa. Oke. Ya SPT-nya lebih rugi atau lebih bayar. Oke. Udah lebih dari 2 tahun itu nggak bisa Oh, pembetulan lagi. Hmm. Ya berarti yang mengajukan adalah yang dipotong atau yang dipungut. Baik. Ya permohonannya kembali lagi diajukan ke Cortex ya. Bisa secara elektronik dalam hari ini di Cortex, tapi sekali lagi permohonan pakai bahasa Indonesia. Betul. Karena formulirnya pun sudah disiapkan Mas ya. Iya. Jadi, yang perlu dirangkai kalimatnya adalah terkait dengan perhitungan yang sebenarnya ya tadi. Betul, betul. Dan betul. juga alasannya. Oke. Betul Mas Reza. Ya, nanti di surat permohonan itu yang diajukan secara elektronik lewat Cortex ya. Jangan lupa dilampiri perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian alasannya jangan lupa. Alasan. Bukti pemotongan atau pemungutannya jangan lupa. Wajib Ya. betul, Mas. Terus misalnya yang ngajukan ternyata bukan dari direksi, Oke. tapi bisa orang lain. Hmm. Tapi jangan lupa ada surat Surat kuasa, kuasa ya. surat kuasa Yang state bahwa jelas memberikan kuasa kepada yang menerima kuasa. menerima kuasa. Betul. Ada Siap. lagi kalau wajib pajak luar negeri bagaimana? Surat pernyataan pajak subjek pajak luar negeri dengan pajak yang terutang di luar negeri belum dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak di luar negeri. Oke. Dalam hal ada kesalahan pemotongan yang dilakukan terhadap subjek pajak luar negeri kan? SPLN ini ya. Ya nggak mungkin kita keluar negeri. Nah, itu dia. Tantangannya, ya. Dia memberikan pernyataan ya Mas ya. Baik. Terus permohonan-permohonannya itu tadi ya kurang lebih ini Mirip ya. mirip-mirip lah, Oke. mirip-mirip. Dokumennya mirip semua tuh. Betul. Paling bedanya adalah ya dokumen ekspor dalam Oke. hal ekspornya tergolong barang mewah. Paling itu sama dokumen-dokumen lain. Siap. Ini tadi penjelasan terkait PPN dan juga PPNBM ya Mas ya. Tata cara, kemudian siapa yang dipungut dan juga apa aja dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan dalam hal wajib pajak itu mengajukan permohonan PISDT tadi. Nah, kita akan setelah membahas pasal 130 dan 131 ini, Mas Yandi, kita akan bahas terkait pasal selanjutnya yaitu pasal 132. ya. Oke. Nah, ini bagaimana? Bisa dijelaskan terkait apa sih yang dijelasin di pasal 132 ini Mas Yandi? Jadi pasal 132 ini konteksnya adalah bagaimana Ditjen Pajak menyelesaikan permohonan wajib pajak. Oh, dari pihak kita nih berarti Pihak Mas. kita, Oke. pihak KPP ya Siap. dalam hal ini. Jadi di sini ada beberapa ayat. Di ayat 1 itu DJP menilai kebenaran pembayaran pajak. Kemudian yang ayat 2 itu Ditjen Pajak dalam ini KPP bisa meminta dokumen atau keterangan kepada pemohon. Oke. Jika diperlukan penelitian lebih lanjut Mas ya mungkin ya. Betul sekali. Oke. Jadi ketika permohonan sudah diajukan terkait yang dijelaskan tadi di pasal 131 itu kita bisa melakukan permintaan dokumen kepada wajib pajak dalam rentang waktu berapa lama? 3 bulan sejak permohonan diajukan. Diterima lengkap Mas ya. Betul. Oke, siap. Hasil penelitiannya itu apa saja? Nah, di ayat 3 pasal ini dijelaskan bahwa terkait output itu ada yang pertama diteliti dalam hal memenuhi ketentuan satu, pajaknya memang sudah di store ke kas negara. Tadi ada SSP, dibuktikan dengan SSP Mas ya. Iya. Kemudian yang kedua, kalau terkait pemotongan yang terutama yang sifatnya final, itu harus dibuktikan dengan pelaporan SPT tahunan. Oke, baik. Iya. Kemudian yang ketiga, pajak yang dipotong atau dipungut oleh pemotong itu sudah mencakup dalam SPT. Oh, baik. Oke. Jadi ketika di SPT sudah di SPT-nya misalnya dibetulkan, menunjukkan adanya kelebihan kesalahan potong dan pungut atau kelebihan store, nah itu bisa tertera di situ Mas ya. Betul sekali. Kemudian berikutnya diajukan oleh pemotong, dan yang huruf E di pasal ini adalah pajak yang di store tidak diperhitungkan dengan pajak bagi SPLN yang terutang di luar negeri. Oke.
ini menggunakan surat pernyataan tadi Mas ya, di pasal 131 tadi yang disampaikan Mas Wawun tadi. Iya, Oke. betul sekali. Surat pernyataan tersebut dan yang dibubuhi materai ya. Oke, berarti pada pasal 3 ini kita pada intinya meneliti Mas ya, lampirannya tadi. Apabila lengkap ya udah pasti valid gitu Mas ya. Betul sekali. Dan di ayat 4 pasal Oke. ini Hmm. ada hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya itu bisa diberikan dalam hal mirip-mirip sih Mas. Jadi di huruf A ada yang telah disetor, Oke. huruf B itu sudah dicantumkan dalam SPT tidak dikapitalisasi, huruf C-nya sudah dilaporkan, Hmm. huruf D-nya tidak diajukan keberatan ya Oke. atau upaya hukum. Kemudian huruf E-nya memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK mengenai pembebasan PPN dan PPNBM. Oke. Nah, kemudian hasilnya kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat 5-nya kita skip aja ya karena mirip ya. Oke. Kita lanjutkan saja. Nah, penelitian ini oleh petugas KPP Oke. dalam hal ini tim penyuluh Tim pajak penyuluh ya. saat Oke, ini siap. menuangkannya dalam sebuah laporan hasil penelitian. Oke, siap. Laporan hasil penelitian ini di ayat 7, kita lihat dulu di ayat 7 dalam hal berdasarkan penelitian oleh KPP Hmm. terdapat kelebihan PISTT tadi, Oke. maka KPP menerbitkan SKP LB. Oh, berarti Penelitian. jalurnya SKPLB Mas ya. Betul. Oke. siap. Jalurnya SKP LB dan di ayat 8 pasal ini, Hmm. di ayat 8-nya itu kalau setelah diteliti dan dituangkan dalam LHPT Hmm. ternyata tidak terdapat kelebihan pembayaran nih. Oke. Permohonan WP kita lihat, oh nggak ada nih kelebihan pembayarannya secara material, maka Ditjen Pajak menerbitkan satu produk bernama surat pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Oke. Surat ini dapat diakses oleh wajib pajak melalui akun Cortex-nya. Langsung di menu dokumennya Mas ya itu. Betul. Ya? Jadi di ayat 8 ini nanti ketika proses itu sudah dilakukan, Oke. KPP sudah menerbitkan baik SKPLB atau surat penolakan, Hmm. WP bisa mengakses lewat akun Cortex. Ada dua menu. Hmm. Satu, menu manajemen kasus, Oke. tinggal dicek saja progresnya sampai di mana dan Oh, siap. pilih sub menu dokumen. Oke. WP bisa mendownload dokumen tersebut. Atau yang paling ringkas adalah wajib pajak bisa mengakses menu dokumen saya. Nah, hanya saja di menu dokumen saya itu kan untuk saat ini masih berdasarkan Seluruhnya tanggal ya masih, seluruh ya. dokumen. Jadi akan lebih mudah kalau lewat manajemen kasus di akun Cortex wajib pajak. Oke. Dan di ayat 9 Hmm. ini dalam hal permohonan kelebihan pembayaran PISTT tadi terbit SKPLB terhadap Oke. SPLN, Berarti di ACC tapi SPLN nih. ya, Heeh. maka DJP kepada otoritas perpajakan negara domisili lokasi SPLN itu menyampaikan ke sana. Oh, begitu. Jadi ada tindak lanjut seperti itu ya, Siap. Mas Reza dan kawan pajak semua. Berbicara mengenai permohonan yang ditolak tadi tuh Mas, kan Oke. WP bisa mengakses nih dokumennya. Terus kira-kira kalau ditolak tuh WP taunya dari mana Mas? Kenapa sih kok bisa ditolak gitu? Ada nggak di situ bahwa alasannya apa gitu Mas? Betul sekali. Jadi di dalam surat penolakan Oke. ada satu paragraf yang menjelaskan alasan kenapa permohonan wajib pajak ditolak. Oke. Bisa dari sisi formal, Hmm. bisa dari sisi material. Oke. Dan apabila WP memerlukan penjelasan lebih lanjut, memang dapat langsung dikonsultasikan ke KPP Oke. tempat pengajuannya diproses ya. Siap. Oke. Jangan bertanyanya malah ke mana-mana gitu Oke. kan, karena kurang tepat. Karena petugas penelitinya adalah KPP terdaftar Mas ya. Betul, atau KPP tempat di mana SSP di tata usaha. Oke. Betul. Baik. Siap. Penerimaan pajaknya di tata usaha. Baik, terima kasih untuk penjelasan pasal 132 dari Iya. Mas Yandi tadi. Boleh kita masih ke pasal 133. Nah, ini terkait P3B nih. P3B, boleh nih betul. Mas Yandi, boleh dilanjutkan ya terkait P3B ini bagaimana Mas itu? Iya. Diatur di PMK 81. Jadi kalau di pasal 133 intinya penyebabnya yang bisa diajukan PISTT itu ada 3. Yang pertama kesalahan penerapan tarif Oke. P3B. Oke. Misalnya nerapin tarif pasal 26-nya 15%, Oke. padahal P3B-nya 10%. Oke.
Oke, itu Karena bisa. memang beda negara beda penerapan Mas ya untuk P3B itu sendiri. Betul, dan tentu saja harus didahului dengan pemenuhan ketentuan mengenai P3B itu sendiri. Siap. Misalnya ada dokumen, tax treaty, Iya. form DGT dan seterusnya. Oke. Kemudian yang kedua bisa terjadi karena keterlambatan pemenuhan syarat administratif untuk mengajukan P3B setelah terjadinya pemotongan. Itu konteksnya tadi ya, mengajukan form DGT dan lain-lain ya. Oh, oke. Kemudian yang ketiga, adanya SK persetujuan bersama. Biasanya ini sifatnya SK persetujuan bersama mengikat secara bilateral antara dua negara Jadi P3B dalam tadi. konteks perpajakan. Baik. Nah, di pasal 133 dalam hal terdapat kelebihan potong, maka WP-nya bisa mengajukan permohonan ya. Dan dalam hal WP yang melakukan pemotongan tidak dapat ditemukan karena bubar, seperti yang disampaikan Mas Popon tadi, tidak bisa membetulkan SPT, Oke. pengajuannya dilakukan langsung oleh SPLN. SPLN yang bersangkutan. Bisa ya Mas ya. Bisa. Tapi dengan alasan dua tadi ya, sudah bubar atau memang tidak bisa dilakukan pembetulan lagi ya. Betul sekali. Seperti masanya. Kuncinya di situ untuk yang jenis ini ya. Mhm. Oke. Oke. Baik, kita masih masuk nih Mas Yandi terkait dengan tadi kan udah kita sampaikan tuh, WP bisa mengakses dokumennya di portal wajib pajak sendiri. Betul. Nah, apa aja sih Mas hasil produk hukum dari permohonan PSTT ini? Gitu. Boleh dibantu jelasin Mas? Iya. Jadi di pasal 137 PMK 81 2024 ini mengikat produk hukumnya, mengikat seluruh pasal yang sudah kita jelaskan tadi. Oke. Dari pasal 122. Apa saja tuh produknya? Di sini disebutkan bahwa di ayat 1 bahwa Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB atau surat penolakan. Oke. Jadi ada dua ya. Kalau di ACC, Kalau di ACC SKPLB, oke. Kalau ditolak, kalau ditolak surat penolakan. penolakan tadi ya. Nah, kapan terbitnya? Sudah kita spill juga tadi. Oke. Paling lama 3 bulan sejak permohonannya diterima lengkap oleh KPP, Baik. baik melalui Cortex atau Loket TPT. Kemudian tadi sorry Mas, terkait tenggat waktu nih, kan Hmm. masih banyak yang WP juga nanya, oh kok jadi lumayan lama nih Mas 3 bulan, kenapa begitu? Bisa jelaskan nggak Mas Yandi, apakah ini terkait lot dokumen yang masuk atau bagaimana dari sisi kita nih Mas? Silakan. Sebenarnya kalau filosofi kenapa 3 bulan Oke. ini itu masih mengikat dengan ketentuan yang sebelumnya. Oh baik. Jadi pada prinsipnya proses bisnis penelitian Siap. untuk PYSTT normalnya itu maksimal 3 bulan ya, Oke baik. sampai diselesaikannya SKP KPP Oke. yang nanti arahnya ke SPMKP dan pencairan ke rekening wajib pajak ya. Oke. Nah, namun demikian KPP Madya Jakarta Timur khususnya dan barangkali teman-teman KPP di seluruh Indonesia Siap. ini punya extra miles ya Oke. untuk wajib pajak. Jadi kami tidak ketika permohonannya lengkap, diteliti, kalau bisa 1 minggu 2 minggu Siap. diselesaikan, ya kenapa tidak Oke. gitu. Tapi kalaupun misalnya ada yang mendekati 3 bulan baru selesai, yaitu bisa jadi karena memang ada proses-proses yang kita sampaikan tadi, misalnya meminta kelengkapan, perlu mengkonfirmasi ke Ditjen Bea Cukai misalnya, atau pihak pemotong yang eksternal tadi. Nah, makanya 3 bulan itu hanya jangka waktu maksimal. Siap. Tapi kalau ada surat penolakan atau SKPLB-nya selesai dalam 2 hari, 3 hari, bisa jadi. Siap. Iya, tergantung kompleksitas kasus. Iya. Dan kita selalu membuka kanal untuk wajib pajak bertanya ya terkait proses dari permohonan yang diajukan itu tadi Mas ya. Betul sekali. Baik, boleh lanjutkan Mas terkait pasal 137 ini, boleh kita masuk ke ayat 2. Bagaimana Mas Yandi? Baik. Nah, bagaimana apabila 3 bulan tadi lewat nih Terlewat Mas? ya. Iya. Oke. Walaupun ya ekstrim ya kasusnya ini ya. Karena tapi apabila itu terjadi, Ditjen Pajak tidak menerbitkan SKPLB atau surat penolakan, maka seperti norma yang berlaku pada umumnya yang diatur di KUP, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan Oke. dan Ditjen Pajak menerbitkan SKPLB. Kemudian kalau itu terjadi, di ayat 3-nya diatur nih, SKPLB yang karena lewat 3 bulan Oke. tadi
akhirnya harus terbit, itu paling lama diterbitkan oleh Dirjen Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak, paling lama 5 hari kerja setelah berakhirnya batas waktu penerbitan SKPLB. Misalnya nih Mas, kita ambil contoh, ada permohonan yang masuk bulan Januari, harusnya kan JT-nya 31 Maret misalnya atau awal April. Nah, posisi sekarang sudah tanggal 28 Mei. Baru ketahuan sekarang ceritanya. Nah, seharusnya SKPLB itu bisa diterbitkan dalam jangka waktu 5 hari kerja. Ketika itu terlewati, ya udah, tentu saja langsung terbitkan produk hukum SKPLB itu. Baik. Dan nanti prosesnya dilanjutkan dengan yang namanya konfirmasi pengembalian pajak. Jadi WP di tadi kita belum jelasin ya, di permohonan yang sekarang perbedaannya itu ada pencantuman nomor rekening ya. Betul. Pencantuman nomor rekening itu tujuannya adalah ketika SKPLB terbit dan 7 hari kerja WP nggak memilih untuk menyimpan ke deposit ya. Nah, KPP akan memprosesnya, menerbitkan SKP KPP dan SPMKP untuk ditransfer ke rekening wajib pajak. Tertera di situ Mas ya. Tentu saja ini ya Pak Popon ya, dikurangi terlebih dahulu dengan utang pajak. Nah, dikompensasikan dengan utang pajak yang sudah inkrah. Ya. Siap. Baik, tadi kita udah bahas nih Mas Popon dan Mas Yandi terkait pasal 122 sampai dengan 137. Ini ada sekitar 13 pasal Mas ya. Betul, nggak salah. Jadi memang panjang. Ada sekitar 16 pasal nih. Lumayan banyak banget Mas ya. Kita tadi udah sampaikan terkait dengan PSDT, karena memang sangat banyak seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Permohonan PBK ini tinggal beberapa aja ya. Kalau kita lihat di PMK 81 itu mungkin terkait biaya materi dan juga pasal 4 ayat 2 atau final. Dan sisanya itu udah semua lari ke PSDT yang tadi Mas ya. Nah, makanya kita sama-sama nih kita mengulik kembali terkait PMK 81 atau Kortex ini. Nah, jika saya boleh untuk mengambil kesimpulan nih Mas terkait pemaparan kita pada pagi hari ini untuk pasal 122 sampai dengan 137, bahwa kembali lagi kita sampaikan PMK 81 tahun 2024 ini udah terbit sejak Januari 2025. Tentunya dalam masa transisi ini, kita bisa bilang masa transisi karena memang banyak sekali perubahan yang perlu kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita jalankan selama ini, khususnya pada wajib pajak ya. Nah, ini udah terbit per 1 Januari 2025. Mari sama-sama kita mempelajari, kemudian menyesuaikan. Dan KPP Madya Jakarta Timur sangat terbuka, helpdesk itu sangat terbuka lebar pada jam kerja untuk wajib pajak, menanyakan nih apa aja sih yang perlu kami sesuaikan terkait PMK 81 ini. Kemudian PMK tadi mengatur terkait PSDT, karena ini mengubah peraturan PMK 187 tahun 2015 tadi yang sudah disampaikan. Kemudian prosedurnya itu diatur pada bagian kedua, di mana mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, mulai dari pasal 122 sampai dengan 137 yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian untuk wajib pajak nih, jangan lupa bahwa KPP Madya Jakarta Timur selalu membuka kanal untuk komunikasi interaktif dengan wajib pajak. Di antaranya ada WhatsApp layanan kami di nomor 0811 9006 007. Nah, mohon dicatat. Dan juga itu ada di bio Instagram kami, di mana yang sedang kita live pada pagi hari ini di @pajakmdy-jaktim. Itu adalah akun official KPP Madya Jakarta Timur untuk komunikasi interaktif pada wajib pajak. Nah, tidak lupa juga kami sampaikan bahwa KPP Madya Jakarta Timur telah menerapkan ISO 9001 tahun 2015 dan juga ISO 37001 tahun 2016, di mana kita memberikan pelayanan prima dan juga anti penyuapan terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Mungkin itu Mas Yandi dan juga Mas Popon terkait dengan pemaparan kita pada pagi hari ini di live obrolan pajak ceria. Nah, ini episode spesial terkait dengan PYSTT. Panjang ya Mas, sesuai dengan nama permohonannya ternyata pasalnya juga sangat panjang ya Mas. Panjang. Boleh diminum dulu Mas. Silakan. Oke. Baik. Baik, kalau sudah
kita sampaikan semua materinya, izinkan saya selaku host atau moderator pada pagi hari ini untuk menutup acara kita pagi hari ini, yaitu Instagram Live obrolan pajak ceria. Nggak afdol nih kalau nggak ditutup dengan pantun. Nah, mulainya pakai pantun. Udah menjadi budaya nih kayaknya. Jadi baik, minta tolong cakepnya ya mas-mas sekalian ya. Ya, oke. Pulang kerja menuju petang, Cakep. makan nasgor pakai acar. Artinya Kepada hadirin yang sudah datang, semoga rezekinya semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semuanya. Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung di IG Live KPP Madya Jakarta Timur. Terima kasih banyak Mas Popon, Mas Andi. Terima kasih Siap. Mas Reza. Sampai berjumpa kembali.